Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Cika nampaknya makin terpojok, berada dalam sebuah dilema. Dilema karena dia dianggap menjadi penyebab utama pertengkaran, pengeroyokan, dan juga baku hantam di Cafe Code. Dan dialah sekarang yang paling menjadi disorot. Karena apa? Sekarang pihak dari Rico Valentino dan juga Putra Siregar nampaknya sudah melawan. Dan akhirnya versi-versi soal baku hantam itu makin kabur. Ada yang mengatakan bahwasannya Putra Siregar dan juga Rico Valentino yang mengeroyok Nur Alamsyah seperti versi pertama. Kemudian fakta baru diungkap oleh istri dari Putra Siregar dan juga ibu dari Rico Valentino dengan menunjukkan gambar-gambar bahwa anaknya lah sebetulnya yang dikeroyok. Dan kemudian laporan polisi ditolak dan akhirnya Rico Valentino dan Putra Siregar kemudian dipenjara. Chandrika Cika berada dalam dilema karena saat dia menjadi saksi kemarin, dia tentu bingung akan mengucapkan seperti apa, akan membela siapa. Akhirnya ada ucapan Cika yang mengatakan bahwa kenapa kok tiba-tiba dengan hanya dia berangkulan berpelukan dengan Nabila, kawannya itu yang kemudian dia menangis dan akhirnya memicu pertempuran tersebut. Dan akhirnya Cika pun mengatakan bahwa waktu itu Rico Valentino dan juga Putra Siregar berada dalam pengaruh alkohol. Inilah yang akan membuat Cika berada dalam dilema karena bisa jadi Cika akan menjadi tersangka. Nah, bagaimanakah kisahnya? Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Posisi Chandrika saat ini sepertinya maju kena, mundur kena. Kemarin dia sudah dipanggil polisi sebagai saksi dan sudah memberikan kesaksian yang banyak kejanggalan. Menurut cerita dari Chandrika Cika, saat itu dia bertemu dengan teman wanitanya yang bernama Nabila. Kemudian dalam obrolan itu, karena mereka punya masalah, akhirnya Cika menangis. Kemudian Cika mendatangi meja dari Rico Valentino dan Putra Siregar. Dan kemudian tiba-tiba dari situ terjadilah pemukulan Nur Alamsyah. Sementara itu Nur Alamsyah dalam laporannya mengaku dia tiba-tiba dipukul. Artinya menurut kesaksian Cika ada kesalahpahaman di situ. Dikira Rico Valentino, Cika menangis gara-gara disebabkan oleh Nur Alamsyah. Nah, kesaksian tersebut janggal dan perlu diberikan alibi. Kenapa kok ada orang tiba-tiba mukul? Disitulah Cika mengatakan bahwa Rico Valentino terpengaruh alkohol. Dan dalam berita yang diunggah di Tribun News dijelaskan bahwa tidak hanya Rico Valentino yang terpengaruh alkohol, tetapi Putra Siregar dan Rico Valentino yang sempat mabuk sebelum bertemu di kafe. Disitulah ada kesaksian Chandrika Cika yang dimuat oleh tribunnews.com. Kesaksian Chandrika Cika, Putra Siregar dan Rico Valentino sempat mabuk sebelum bertemu di kafe. Hal itu dijelaskan oleh pengacara Cika, Rofi Ardian. Dari kesaksian Cika tadi siang, jelas PS dan Rico sebelumnya karaoke bareng di Senopati dan minum alkohol. Kemudian setelah karaoke mereka bertemu lagi di kafe itu, tutur Rofi Ardian saat dihubungi awak media. Kemudian Rofi menjelaskan bahwa Cika tak sengaja bertemu teman lamanya dan kemudian saling maaf-maafan. Di momen itulah Cika menangis.
Akan tetapi tangis Cika disalahpahami oleh Riko dan Putra yang langsung memukul Nur Alamsyah di kafe tersebut. Cika tanpa sengaja bertemu teman lamanya dan berpelukan sambil tangis-tangisan, sebab keduanya pernah berselisih dan kemudian maaf-maafan. Nah, begitulah keterangan dari Rofi, pengacara dari Chandrika Cika. Namun inilah yang membuat dilema, karena menurut interkini yang diunggah oleh sahabat dari Putra Siregar yakni Yussi Fadila, Cika terkena simalakama sebab dia bisa dilaporkan jika membuat kesaksian palsu atau menuduh tanpa bukti. Begini kata tabloid interkini. Sampai saat ini hanya Cika dan pengacaranya Rofi Ardian yang secara tegas menuduh Putra Siregar mabuk. Tuduhan itu disampaikan kepada penyidik juga kepada wartawan. Jika Cika dan pengacaranya tidak dapat membuktikan tuduhannya itu, Putra Siregar berhak melaporkan mereka dengan pasal 310, 317, dan 318. Ancamannya adalah penjara maksimal 4 tahun. Begitulah akhirnya buah simalakama dari Cika. Kalau dia membela Nur Alamsyah, maka dia akan dilaporkan oleh Putra Siregar. Tapi kalau membela Putra Siregar, yang dihadapi adalah Nur Alamsyah, seorang yang sangat penting di negeri ini. Nah, begitulah buah simalakama. Makan kena, nggak makan kena. Maju kena, mundur kena. Begitulah nasib Cika sekarang. Kasihan ya si Cika, mudah-mudahan bisa selesai semua masalah ini, amin. We'll be right back.